Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rauf. Pada video kali ini saya akan berbagi gimana sih cara menggunakan Kahoot untuk pembelajaran. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu guru, rekan-rekan sekalian, pendidik sekalian, mungkin Kahoot ini adalah salah satu aplikasi atau platform yang dapat kita manfaatkan untuk pembelajaran, baik itu belajar maupun dalam menggunakannya asesmen gitu. Setidaknya ada empat yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah registrasi, gimana sih cara registrasi Kahoot. Kemudian membuat kursus di Kahoot itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah membuat kuis di Kahoot atau asesmen di Kahoot. Yang terakhir adalah bermain kuis atau asesmen di Kahoot itu seperti apa. Kita bahas yang pertama yaitu registrasi. Tentu langkah pertama yang kita lakukan adalah mengakses Kahoot melalui website ya. Jadi kita buka browser kita, boleh Google atau browser yang lain. Kita ketikkan aja kahoot.com, kahoot.com gitu. Setelah kita akses Kahoot, kita ketikkan Kahoot, kita enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi sebelum masuk ke dalam Kahoot-nya, kita wajib melakukan login ya, login bagi yang sudah punya akun. Tapi bagi yang belum punya akun atau belum pernah mengakses Kahoot sama sekali, maka kita bisa pilih sign up free. Ya, kita pilih sign up free. Nah, kemudian akan muncul empat pilihan jenis akun yang akan kita bikin, gitu ya. Ya, boleh ada pilihan teacher, ada professional, student, family and friend. Jadi, kalau guru, kita sebagai guru kita bisa pilih teacher yang warna merah. Kemudian ada tempat bekerjanya di mana. Kalau kita guru, tempat kerjanya di mana. Ada sekolah, ada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Maka kita pilih yang merah yaitu school, sekolah. Lanjut, kita langkah selanjutnya mengisi email ya. Atau kita pilih email yang akan kita gunakan untuk login gitu. Isikan email dan password, kita bisa menggunakan tombol Google yang sudah tersedia, kita pilih Google, kemudian masukkan email yang masih aktif, kemudian passwordnya juga. Nah, setelah itu kita berhasil masuk ke dalam dashboard utama dari Kahoot itu sendiri. Jadi ini dashboard utama Kahoot, tampilan seperti ini. Ada menu di yang sebelah kiri turun ke bawah, ini adalah menu utamanya, ditambah sedikit menu yang paling atas. Ya, jadi ada menu-menu utama yang ada dalam Kahoot. Nah, yang pertama adalah membuat kursus dulu. Kita akan membuat kursus di Kahoot itu seperti apa. Untuk membuat kursus di Kahoot, kita bisa pilih tombol create, tombol biru di kanan atas ini, tombol create. Kita pilih, kemudian akan muncul tiga pilihan. Ya, ada Kahoot, story, dan course. Kalau yang kursus, kita pilih yang course. Walaupun story juga bisa gitu. Kita pilih yang course, fokus kita ke course. Kemudian akan tampil seperti ini. Yang pertama kita bisa isikan judul materi atau mungkin mata pelajaran kita. Kita masukkan di sini. Kemudian ada empat pilihan yang bisa kita pilih, apakah story, Kahoot, dokumen, atau video. Ya, kita coba pilih yang story. Nah, di dalam menu story ini ada 5 pilihan media yang mungkin kita bisa masukkan ke dalam story kita, dalam kursus kita. Ya, tapi semuanya ini nanti bisa dijadikan satu nanti. Ya, kita coba nanti buka teks, nanti juga bisa dimasukkan image dan video. Coba kita pertama pilih teks dulu. Setelah kita pilih teks, maka yang muncul adalah kayak Microsoft Word ya. Kita bisa ketikkan materi yang akan kita sampaikan kepada murid sebagai bahan bacaan. Maka kita bisa ketikkan atau kalau rekan-rekan sekalian sudah memiliki materi di dalam Word, Microsoft Word, kita tinggal copy dan pastekan di sini. Kemudian ini adalah judul judul dari bacaannya mungkin atau judul dari story-nya. Kita buat misalnya saya ini pengertian SPLDV baru dipastekan atau kita ketik dari materinya, teksnya gitu. Selanjutnya, kita juga setelah memasukkan materi teks gitu ya, kita bisa juga menambahkan foto. Seandainya rekan-rekan sekalian mau menambahkan foto, kita bisa klik menu plus di sebelah kiri biru ini, plus, kemudian pilih yang image. Maka gambar atau image tadi akan muncul di bawah teks ya, di bawah teks, setelah teks akan ada muncul gambar. Tentu ini gambarnya masih kosong, kita bisa masukkan videonya dengan fotonya atau gambarnya dengan klik
tombol Add Image. Kita klik Add Image. Ini ada gambar-gambar yang sudah tersedia. Mungkin kita juga bisa cari di pencarian ini. Atau rekan-rekan sekalian kalau sudah memiliki gambar di dalam komputernya, kita bisa pilih Upload Media. Setelah kita klik Upload Media, maka kita cari di mana tempat foto atau gambar yang ingin kita masukkan. Misalnya ini saya sudah menemukan gambarnya, kemudian kita pilih, kita klik gambarnya, kemudian kita pilih Open. Maka muncul gambarnya. Gambarnya sudah berhasil ditambahkan di bawah teks tadi. Kemudian juga kita bisa menambahkan video, maka kita pilih tombol plus, kemudian pilih video, sama seperti gambar tadi, videonya masih kosong, kita bisa klik Add Video. Nah, cuman video ini hanya bisa menambahkan video dari YouTube gitu ya. Jadi kita bisa cari video di YouTube atau video kita sendiri yang sudah diupload di YouTube. Kita copy linknya, tautannya, baru kita pastekan di sini. Kita pastekan, kita enter, maka dia akan muncul video yang dimaksud. Kemudian kita pilih video itu dengan klik videonya. Ya, kita klik videonya, maka videonya akan masuk ke dalam course kita atau story kita. Seandainya mau menambahkan media yang lain juga bisa tinggal pilih atau tekan tombol plusnya. Seandainya dirasa sudah cukup, maka kita bisa klik save. Oke, course kita atau story kita sudah berhasil dibuat, cuman ini belum diaktifkan ya. Jadi ini masih dalam bentuk draft, maka kita bisa mengaktifkannya dengan pilih tombol select, kemudian add one story. Ya, kita tambahkan. Ini karena masih ada satu story. Kalau ibu bapak atau rekan-rekan sekalian udah punya banyak story, bisa digabungkan story-nya. Kita pilih add story. Nah, ini juga bisa menambahkan story-story yang lain dengan plus activity di sini. Seandainya ini kita bisa review lagi, kita bisa lihat lagi, oh ternyata sudah pas, berarti kita bisa klik save. Atau mau review secara penuh, maka kita bisa klik tombol ikon mata ini. Maka kalau seandainya sudah cukup, maka kita klik tombol save. Nah, ini jadi materi kita sudah siap dibagikan kepada murid. Cara membagikannya adalah kita pilih tombol titik 3 di atas ini. Kita klik, kemudian akan muncul 3 pilihan, edit, share, dan delete. Maka kita bisa pilih tombol share. Nah, di dalam tombol share ini sudah tersedia link dari course kita tadi atau story kita tadi. Kita bisa kopikan saja atau mau langsung di-share di Facebook, di akun X, di Classroom, di Microsoft Teams, dan lain-lain. Kita pilih copy aja, misalnya mau di-copy terus kita bagikan ke murid melalui WA gitu, melalui WhatsApp gitu. Bisa kita bagikan. Kemudian setelah itu, setelah ready, linknya sudah dibagikan ke murid, maka kita bisa pilih tombol start. Oke, ada 3 start atau memulai kursus kita, ada live, ada assignment, self study. Tapi yang basic, akun basic hanya bisa yang live, sedangkan dua ini adalah akun yang pro, maka kita bisa pilih live. Oke, kemudian pilih start live season. Kita klik tombol start. Nah, berarti ini kurs kita tadi yang ada teksnya, ada gambarnya, ada videonya sudah bisa diakses oleh murid melalui link tadi. Jadi murid bisa membaca-baca, melihat-lihat kursus kita. Kemudian kalau sudah selesai, ya dirasa sudah cukup, kita bisa klik finish, ya, klik finish. Oke, kemudian pilih finish the session. Nah, maka kursus kita sudah berhasil dibikin dan sudah bisa diakses oleh murid. Oke, gimana selanjutnya? Gimana sih cara membuat kuis atau asesmen di Kahoot? Karena Kahoot sendiri itu sebenarnya adalah untuk kuis ya, atau untuk asesmen itu. Caranya seperti apa? Di dashboard utama kita tadi, ya kita bisa pilih kembali tombol create. Ini yang tadi ya, yang course tadi ya. Habis create, kita pilih yang Kahoot. Nah, jadi ini kuisnya. Pilih quiz, kemudian ada 3 pilihan. Ini yang pro gitu ya. Jadi kita bisa basic bisa menggunakan blank canvas. Kita pilih blank canvas atau canvas kosong gitu ya. Dan ini adalah tampilan pertama dari quiz. Jadi quiz itu dari nanti ada beberapa butir soal. Ini langsung butir soal yang pertama ya. Jadi ini menu-menunya, tampilannya ada enter Kahoot title. Ini adalah judul Kahootnya apa.
Misalnya sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian ada menu preview. Preview itu untuk melihat secara penuh, secara full. Kemudian di sini ada tombol, ada apa ya, tempat untuk mengetikkan soal, untuk menuliskan pertanyaan, gitu. Kemudian ini gambar, jika soal kita perlu gambar, ya bisa kita masukkan gambar dengan pencet tombol plus nanti. Ini karena sudah saya masukkan gambarnya. Kemudian yang empat ini ada yang merah, biru, oranye, dan hijau. Ini adalah pilihan-pilihan ABCD-nya lah gitu. Pilihannya kita masukkan, kita ketikkan pilihan ABCD-nya apa, kemudian kita checklist, kita klik aja nanti dan langsung terchecklist jawaban yang benar dari soal ini. Kemudian sebelah kanan ini adalah pengaturan untuk butir soal. Jadi question type ini tipe soalnya seperti apa. Kalau quiz ini adalah pilihan ganda. Kemudian nanti bisa ada penuh pilihan yang lain. Ini waktunya, murid mengerjakan soal itu dalam berapa detik gitu ya untuk satu soal. Jadi kalau waktunya udah habis, ya nggak bisa lagi ngerjakan. Ini poinnya berapa soal. Jadi tiap soal, tiap butir soal bisa diberi poin yang sama atau berbeda-beda. Ya. Kemudian ada tombol add di sini ya. Add ini untuk menambahkan butir soal. Oke, misalnya kita mau cukup dari soalnya, kita tambahkan soal kedua, maka kita pilih tombol add sebelah kiri atau di bawah soal nomor satu. Nah, ini adalah pilihan jenis-jenis atau tipe-tipe dari soalnya. Tadi kita milih quiz yaitu A, B, C, D atau pilihan ganda. Kemudian ada true or false, benar atau salah. Misalnya kita coba yang benar atau salah. Kita klik benar atau salahnya, true or false. Maka menu utamanya butir soal kedua hampir sama dengan yang tadi ya. Cuman bedanya hanya pilihannya ada dua, ada true, ada false, benar atau salah gitu. Pengaturannya secara butir soalnya juga masih sama. Seandainya dirasa sudah cukup, ya kita bisa misalnya hanya dua soal gitu ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian bisa menambahkan soal-soal yang lain gitu. Seandainya sudah cukup, maka kita bisa atur atau setting secara umum. Kita klik setting, ini ada judulnya tadi, kemudian ini adalah deskripsinya, ini visibilitasnya gitu. Kalau sudah cukup, maka kita pilih done. Oke, done, maka kita pilih save. Kita simpan quiz yang sudah kita bikin tadi. Oke, nah ini your Kahoot is ready. Jadi Kahootnya sudah siap untuk digunakan. Jadi mau langsung digunakan boleh. Ya, ada host live, ada lecture, ada share, ya. Kemudian ada launch demo gitu ya. Seandainya mau langsung kita pilih host live gitu. Tapi seandainya ini akan kita gunakan di kelas nanti atau besok, maka kita bisa sementara pilih done. Ya, setelah pilih done, gimana saatnya kita menggunakan quiz ini, ya. Kita di menu dashboardnya ini ada menu library ini. Di library ini ada menu Kahoot, storage, dan course. Ini tadi menu course kita juga ada di sini tadi yang berhasil kita buat. Jadi kita pilih yang Kahoot. Kemudian ada beberapa quiz yang pernah kita bikin. Kemudian inilah quiz yang kita bikin terakhir tadi ya. Kita tinggal pilih quiznya. Kita pilih. Nah, ini langsung muncul Kahoot sessionnya. Mau langsung host live, lecture, scene ya. Ya biasanya yang masih basic itu hanya bisa memilih yang host live gitu. Kita pilih host live. Kemudian akan muncul tampilan pertama itu adalah modenya. Modenya seperti apa. Jadi untuk mengganti modenya bisa pilih tombol kanan, tombol kiri ya. Panah kanan dan tombol panah kiri ini untuk mengganti mode. Ada banyak mode di dalam Kahoot ini. Ada klasik mode. Misalnya kita milih yang klasik mode saja. Oke, kalau sudah kita pilih tombol start. Nah, ini kita sudah siap ya. Sebelum kita mulai kuisnya, ini ada gimana sih cara murid bisa mengakses. Jadi murid mengaksesnya itu bisa dengan cara membuka website kahoot.it gitu ya. Seandainya tidak mau mengakses lewat website, maka murid juga bisa download aplikasi Kahoot app nih ya di Play Store gitu ya atau di App Store gitu. Nah, kemudian setelah mereka berhasil masuk,
maka mereka diminta untuk memasukkan game PIN-nya. Ini game PIN-nya, sampaikan saja ke murid, masukkan kode game PIN-nya. Kemudian selanjutnya murid akan diminta untuk memasukkan namanya siapa. Ya, bisa juga melalui QR code kalau tidak mau menggunakan website atau menggunakan aplikasi, bisa menggunakan scan QR code. Kemudian setelah murid masuk ya, login ke dalam quiz ini, maka nama mereka akan muncul sesuai dengan nama yang mereka masukkan. Dia akan muncul. Seandainya ada 30 murid, maka akan ada 30 nama di sini. Ini kebetulan baru satu yang login. Kemudian kalau sudah dirasa cukup, sudah siap, ya, maka kita bisa memilih tombol start. Oke, ini adalah di layar kita. Sedangkan di layar murid juga tampak seperti ini. Jadi ini ada waktunya dia menghitung mundur nanti ya sampai 0 gitu. Terus ini adalah berapa murid yang sudah menjawab. Nah, jadi murid nanti tinggal memencet tombol warna merah, biru, oranye atau hijau di dalam perangkatnya masing-masing gitu. Oke, nanti kalau sudah menjawab akan ada papan skor. Ya, setelah setiap butir soal selesai dikerjakan, maka akan muncul papan skor sebagai update siapa yang jawabannya benar dan paling cepat itu akan mendapatkan poin tinggi. Oke, setelah itu akan muncul soal selanjutnya, soal kedua yang kita bikin benar atau salah tadi, sama, ada waktunya, terus anak akan memilih biru atau merah, akan muncul juga. Nah, kalau sudah selesai, soal terakhir, maka akan muncul 3 orang tertinggi akan masuk ke dalam podium ini, ya. Siapa juara 3, juara 2, kemudian juara 1, gitu. Jadi ini sangat seru sekali untuk anak-anak. Nah, gimana caranya kalau mau mendownload semua hasil, misalnya yang ke-30 anak ikut gitu ya. Tentu tidak hanya 3 orang yang hasilnya akan bisa dilihat ya, tapi semua murid. Di mana? Di menu di bawah library tadi ada menu report. Jadi di menu report ada quiz yang pernah kita lakukan. Misalnya ini quiz kita tadi ya, sejarah Indonesia gitu. Maka kita bisa pilih klik atau pilih titik 3 di sebelah quiz yang kita pakai tadi. Kemudian akan muncul beberapa pilihan. Kita bisa pilih download report. Kalau nggak salah bentuknya dalam bentuk Excel. Ini nanti baru muncul namanya, nilainya, tiap butir soal benar atau salah, kemudian nilainya berapa gitu. Oke, mungkin itu sedikit tutorial, sedikit berbagi tentang penggunaan Kahoot, baik itu registrasinya, kemudian membuat kursnya atau membuat kursusnya, kemudian membuat quiz atau asesmen, kemudian cara menjalankannya atau cara bermain quiz di Kahoot gitu. Terima kasih. Mungkin file dari PDF dari materi ini atau panduan penggunaan Kahoot ini akan saya sampaikan atau saya sematkan linknya di deskripsi. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.